Coba simak dan perhatikan gambar ini. Gambar tersebut merupakan suatu gambar yang berkaitan dengan produksi massal. Bendanya apa? Bendanya adalah AC, perangkat elektronik AC. Bisa Anda lihat juga pada gambar ini. Ini merupakan proses produksi massal pembuatan mobil ya di bidang otomotif. Lalu sebenarnya apa sih pengertian dari produksi massal? Produksi massal terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah produksi dan yang kedua adalah massal. Produksi merupakan kegiatan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan kata massal itu artinya mengikut sertakan atau melibatkan banyak orang. Jadi produksi massal. Produksi massal merupakan kegiatan memproduksi barang tertentu yang sudah menentukan standar spesifikasi dalam jumlah yang besar melalui serangkaian operasi yang sama dengan produksi. Sebuah produksi massal memproduksi barang dalam jumlah yang besar dengan biaya yang rendah, tapi bukan berarti harganya, kualitasnya agar kalian lebih memahami ciri-ciri produksi massal, berikut ini tapi di situ pun juga tidak ada variasi produk. Dalam istilah apa? Karena dijual bebas di pasaran ya, tidak sesuai dengan keinginan kita ya. Contoh lagi nih, ini adalah ketika Bunia pergi ke Kuala Lumpur ya, tepatnya di Central Market ya. Di sana menjual hasil produk dari tangan ya, kerajinan tangan dengan harga-harga yang murah gitu. Kemudian, apa yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan jika terjadi kelebihan produk atau overproduction? Kira-kira apa Mas Mbak? Jika suatu perusahaan itu mempunyai kelebihan produk ya, yang dilakukan apa? Diskon ya. Jadi diskon biasanya kan akhir tahun atau menjelang Idul Fitri itu ada diskon ya, atau itu 15%, diskon 50%. Nah itu kan apa? Karena kelebihan produk. Oke. Ya sambil menjelang minum air ya. Di sini Bunia punya usaha bareng suami ya ini ya. Jam digital untuk sholat masjid ada, kemudian ada running text juga ada. Nah, bagi anak-anak
yang misalkan mau membeli, boleh nanti hubungin Bunia atau menghubungi suami Bunia juga boleh ya. Nah, ini merupakan contoh dari promosi aja ya. Untuk promosi akan kita pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pada dasarnya, produksi massal itu memiliki yang namanya keuntungan atau kelebihan dan kerugian atau kekurangan. Kita simak bareng-bareng nih. Yang pertama adalah kelebihan dari produksi massal. Yang pertama adalah menghemat biaya. Pasti ya. Hemat biayanya jadi hemat. Kurang biaya tenaga kerja. Maksudnya apa di sini? Salah satu keuntungannya bagi suatu perusahaan itu dengan memproduksi produk massal adalah dapat membuat biaya tenaga kerja lebih sedikit karena sudah dibantu oleh tenaga mesin, seperti itu. Kemudian efisiensi waktu atau tingkat produksi cepat ya. Tingkat produksi yang cepat itu dapat dipasarkan lebih cepat. Jadi tidak lama-lama. Kemudian apalagi nih? Tingkat keakuratan yang tinggi. Di antara keuntungan akurasi dan otomatis tinggi adalah yang pertama, banyak barang standar yang diproduksi. Barang-barang yang diproduksi pun merupakan barang yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan otomatis yang tinggi. Paham ya? Untuk kelebihan dari produksi massal, hemat biaya berarti produksi massal itu menggunakan peralatan yang efisien untuk menekan biaya. Seperti itu. Tadi kita membahas kelebihan, sekarang kita membahas kekurangan ya. Kekurangan yang pertama, produk kurang beragam variasi. Iya, jelas ini salah satu ciri dari produksi massal itu berarti mempunyai kesamaan produk yang dihasilkan. Ya, hal ini berarti membuat konsumen itu merasa jenuh atau bosan terhadap produk yang sama. Yang kedua, biaya mesin mahal. Ya, jelas ini. Biaya mesinnya yang mahal ya untuk kita melaksanakan produksi massal. Kemudian kegiatan produksi sangat kaku. Ya, baik. Kemudian tidak ada jaminan produksi akan laris di pasaran. Tidak ada jaminan produk akan laris di pasaran. Ya. Karena kurangnya variasi itu ya, jadi mengakibatkan apa? Ya kita nggak tahu produk yang dihasilkan itu akan laris di pasaran atau tidak, gitu. Karena tidak sesuai dengan keinginan pribadi kita. Itu merupakan kekurangan dari produksi massal. Barang dan jasa pada suatu perusahaan, sebaiknya kita mengetahui lebih dahulu tentang produk, barang atau jasa, produsen, produksi, dan produktivitas. Apa yang dimaksud dengan produk? Kata produk berasal dari bahasa Inggris, yaitu product, yang berarti sesuatu yang diproduksi oleh tenaga kerja atau sejenisnya. Produk merupakan suatu hasil dari kegiatan usaha yang sifatnya esensial dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Produk ditentukan atau dirancang oleh produsen dan diproduksi untuk kepentingan pasar. Produk erat kaitannya dengan pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga ia tidak akan memiliki nilai jual apabila produk tersebut tidak menarik konsumen. Produk merupakan hasil kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa. Barang mempunyai wujud tertentu dan mempunyai sifat-sifat fisik, dapat dilihat, diraba, dan dirasakan. Di samping itu, ada tenggang waktu antara saat diproduksi dan dikonsumsinya. Sedangkan menurut beberapa ahli, produk dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, Philip Kotler. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dibeli atau dimiliki, dipakai atau dikonsumsi, sehingga dapat memuaskan suatu keinginan atau semua kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara, tempat, properti, organisasi, dan gagasan yang diterima oleh pembeli sebagai sebuah hal yang dapat memberikan kepuasan atau keinginan. Yang kedua, William J. Stanton. Produk secara sempit dapat diartikan sebagai sekumpulan atribut fisik yang secara nyata terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Sedangkan secara luas,
Produk merupakan sekumpulan atribut yang nyata dan tidak nyata, yang di dalamnya mencakup warna, kemasan, harga, prestis pengecer, dan pelayanan dari pabrik dan pengecer, yang mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan keinginannya. Yang ketiga, menurut swasta dan Irawan, produk adalah suatu sifat kompleks, baik dapat diraba maupun tidak dapat diraba, termasuk bungkus, warna, harga, prestis, perusahaan, pelayanan pengusaha, dan pengecer yang diterima pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Yang keempat, menurut KBBI. Sedangkan menurut KBBI, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, produk adalah barang atau jasa yang dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Produk juga perlu dipahami sebagai salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan usaha. Hal ini karena tanpa adanya produk, suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Banyaknya persaingan dalam dunia bisnis menuntut produsen untuk berinovasi mengembangkan produknya menjadi produk yang unggul dan berkualitas. Produk yang berkualitas memiliki nilai jual lebih dibandingkan dengan produk kompetitor. Setiap produk yang diproduksi akan mempunyai karakteristik tersendiri. Karakteristik produk yaitu keadaan yang berbeda dari suatu produk apabila dibandingkan dengan produk-produk pesaingnya. Setiap produk pasti memiliki karakteristik yang berbeda, dan setiap produsen akan berusaha untuk mendesain produk yang memiliki karakteristik tersendiri, sehingga para pelanggan akan memiliki persepsi khusus terhadap produk tersebut. Sedangkan di mata konsumen, sebuah produk memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, awet atau tahan lama. Para konsumen tentunya sangat menyukai produk yang tahan lama dan awet, sehingga tidak mudah rusak. Misalnya seperti ponsel yang harganya murah tapi memiliki daya tahan yang baik. Dengan daya tahan yang bagus, memungkinkan produk telepon genggam sangat disukai hingga laku di masyarakat Indonesia. Yang kedua, perawatan yang mudah. Selain menyukai yang awet dan tahan, konsumen juga menyukai produk yang mudah untuk dirawat. Contohnya seperti pakaian atau sepatu. Banyak sekali masyarakat yang menyukai pakaian dan sepatu yang nyaman digunakan karena selain mudah digunakan, sepatu tersebut biasanya mudah untuk dibersihkan. Yang ketiga, murah. Tentu saja, produk dengan harga yang relatif murah akan sangat disukai oleh para konsumen. Namun, meskipun harganya terjangkau, tentunya produk tersebut harus memiliki kualitas yang cukup baik agar bisa diterima oleh para konsumen. Seperti produk ponsel pintar, di mana konsumen lebih memilih produk yang relatif murah tetapi memiliki kualitas yang cukup baik. Karakteristik sebuah produk mengacu pada bentuk penampilan produk atau atribut produk dan kualitas produk yang ditawarkan. Atribut produk merupakan sesuatu yang melekat pada suatu produk. Atribut memegang peranan penting dalam pemasaran. Sebab, atribut produk menjadi salah satu faktor yang dijadikan bahan pertimbangan oleh konsumen ketika akan membeli produk. Menurut Philip Kotler dan Armstrong, atribut produk adalah pengembangan atas suatu produk yang melibatkan penentuan manfaat yang diberikan. Mereka mengemukakan bahwa manfaat yang ditawarkan oleh atribut produk dalam bentuk kualitas produk, fitur produk, dan gaya serta desain produk. Menurut Teguh Budiarto, atribut produk adalah sesuatu yang melengkapi manfaat utama produk, sehingga mampu lebih memuaskan konsumen. Atribut produk meliputi merek atau brand, pembungkusan atau packaging, label, garansi atau jaminan, dan produk tambahan atau service. Atribut dapat dipandang secara objektif, dalam hal ini secara fisik produk, maupun secara subjektif, yaitu dilihat dari pandangan konsumen. Dan menurut Fandi Ciptono, atribut produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Sedangkan unsur-unsur atribut produk yang dimaksud adalah terdiri dari merek, harga, desain, jaminan, kualitas, dan pelayanan produk. Atribut produk mengandung beberapa unsur, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, merek. Merek merupakan sebuah nama, simbol, istilah, tanda, lambang, warna,
desain, atau kombinasi dari atribut lain yang diharapkan dapat memberikan identitas dan diferensiasi dari produk pesaing. Tujuan pembuatan merek produk antara lain, yang pertama, identitas suatu produk yang bermanfaat dalam diferensiasi atau pembeda dari produk suatu perusahaan dengan produk perusahaan lain. Yang kedua, alat promosi atau sebagai daya tarik sebuah produk. Ketiga, pembina citra dengan memberikan keyakinan, jaminan kualitas, dan sebuah prestis tertentu kepada konsumen. Yang keempat, pengendali pasar. Unsur yang lain adalah, yang kedua, kemasan. Pengemasan atau packaging adalah sebuah proses yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan wadah atau pembungkus untuk suatu produk. Tujuan pemakaian kemasan pada produk adalah, yang pertama, sebagai pelindung produk dari kerusakan, perubahan isi, kehilangan, berkurangnya kadar isi, dan sebagainya. Yang kedua, memberikan kemudahan dalam penggunaannya, seperti misalnya kemasan botol tutup klip, agar produk cair tidak mudah tumpah, seperti kemasan parfum didesain agar mudah menyemprotkan, dan sebagainya. Yang ketiga, memberikan daya tarik. Dalam hal ini adalah bisa sebagai promotion. Yang keempat, sebagai identitas atau image produk, seperti memberikan kesan mewah, kokoh, awet, dan sebagainya. Yang kelima, memudahkan distribusi dan penyimpanan di gudang. Unsur yang lain dari atribut produk yang ketiga adalah label atau labeling. Labeling berhubungan erat dengan pengemasan. Label adalah bagian dari suatu produk yang dapat menyampaikan sebuah informasi tentang produk dan perusahaan. Sebuah label dapat merupakan bagian dari kemasan, atau bisa juga merupakan etiket atau tanda pengenal yang ditempelkan pada produk. Secara umum, terdapat 3 macam label, yaitu yang pertama, brand label. Adalah nama merek yang diberikan pada sebuah produk atau dicantumkan dalam kemasan produk. Yang kedua, descriptive label. Adalah label yang memberikan informasi objektif tentang cara pemakaian, pembuatan, perawatan, perhatian, kinerja produk, dan karakteristik lainnya yang berkaitan dengan produk. Yang ketiga, grade label. Adalah label yang mengidentifikasi penilaian kualitas produk dengan suatu angka, huruf, atau kata. Contohnya di Amerika, buah persik dalam kaleng akan diberi label kualitas A, B, C. Sedangkan pada jagung dan gandum diberi label 1 dan 2. Unsur atribut produk yang keempat yaitu layanan perlengkapan atau supplementary service. Sebuah produk tidak terlepas dari unsur jasa dan layanan, baik jasa sebagai produk inti atau jasa murni, ataupun jasa sebagai pelengkap. Unsur jasa murni pada umumnya sangat bervariasi di antara setiap tipe usaha. Namun, layanan perlengkapannya memiliki kesamaan. Layanan pelengkap dapat diklasifikasikan menjadi 8 kelompok, yaitu yang pertama informasi, misalnya harga, jalan atau arah menuju tempat produsen, jadwal penyampaian produk, petunjuk penggunaan produk, peringatan, kondisi layanan, pemberitahuan perubahan, konfirmasi reservasi, dokumentasi, rekapitulasi rekening, tiket, dan tanda terima. Yang kedua, konsultasi, misalnya memberi saran, konseling pribadi, auditing, dan konsultasi manajemen atau teknis. Yang ketiga, order taking, mencakup aplikasi, misalnya keanggotaan di klub atau program tertentu. Jasa berbasis kualifikasi, misalnya perguruan tinggi atau jasa layanan. Order entry dan reservasi, misalnya tersedianya meja, tempat duduk, ada ruang, professional appointments, dan lain-lain. Yang keempat, hospitality, misalnya sambutan, food and beverage, toilet, perlengkapan kamar mandi, fasilitas menunggu, disediakan koran, ada majalah, ada hiburan, dengan ruang tunggu yang nyaman, transportasi, dan juga keamanan. Yang kelima, caretaking, terdiri atas perhatian dan perlindungan barang milik konsumen yang dibawa, misalnya parkir kendaraan, penanganan bagasi, titipan tas, dan lain sebagainya.
serta perhatian dan perlindungan barang yang dibeli oleh konsumen, misalnya pengemasan, pengantaran, transportasi, instalasi, pembersihan, diagnosis, inspeksi, pemeliharaan preventif, inovasi, dan upgrades. Yang keenam, exception, mencakup permintaan khusus, penyampaian produk menangani komplain atau saran, pemecahan masalah, misalnya jaminan atas kegagalan pemakaian produk, kesulitan yang muncul dari pemakaian produk, termasuk masalah dengan konsumen lainnya, dan restitusi atau kompensasi, pengembalian uang, dan lain-lain. Yang ketujuh, billing, mencakup laporan rekening periodik, laporan verbal mengenai jumlah rekening, faktur untuk transaksi individual, mesin yang memperlihatkan jumlah rekening, dan self-billing. Yang kedelapan yaitu pembayaran, berupa pelanggan berinteraksi dengan personil perusahaan yang menerima pembayaran, kontrol, dan verifikasi, serta pengurangan otomatis atas rekening nasabah. Unsur atribut produk yang kelima adalah jaminan atau garansi. Jaminan adalah sebuah janji dari produsen kepada konsumen berkaitan dengan produknya. Misalnya, produsen memberikan jaminan dengan memberikan ganti rugi kepada konsumen jika produknya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Jaminan dapat meliputi reparasi, kualitas produk, ganti rugi, dengan cara produk bisa ditukar, atau uang bisa dikembalikan, dan lain sebagainya. Jaminan ada yang bersifat tertulis dan ada yang tidak tertulis. Unsur jaminan ini sering dimanfaatkan sebagai aspek promosi, terutama pada produk-produk yang memiliki daya tahan